Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Allah satu-satunya Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Saya harus berhenti sebentar di sini untuk memastikan masing-masing kita betul-betul hanya menuhankan Allah, menjadikan Allah sebagai ilah dan menolak apapun serta siapapun sebagai ilah tandingan. Ini menjadi sangat penting, sangat penting, karena disinilah kunci. Para ulama mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Bayangkan Pak, tanpa la ilaha illallah, sehebat apapun amal kita, berarti. Nauzubillah min dzalik. Salawat dan salam kemudian semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan risalah yang dibawakannya. Amin ya rabbal alamin. Ini terima kasih banyak buat DKM Masjid Al-Hidayah. Saya kalau madep sini lihat di sana, ingat pernah nginep di atas malam-malam dari stasiun jam 2-3 pagi bawa kemari. Apa suaranya jadi hilang? Halo, cek tes. Ini kesalahan teknis saja ya, bukan sabotase ya. Coba tadi Bapak Ibu ya, imam kita, Masya Allah bacaannya ya, dahsyat betul. Itu kalau kaset mau saya ulang-ulang tuh, Masya Allah. Ayat pertama baca surat Al-A'raf, masuk ke ayat yang ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakinna kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka lahirlah fufufafa gitu, antara lain ayat berikutnya, apa amina, apakah kalian merasa aman? Berturut-turut dimulai dengan apa amina ahla. Apa kalian merasa aman dari azab Allah di waktu siang, di waktu sedang duha, di waktu ngeri. Allah, tak perlindungan Allah. Ngomong-ngomong, ada yang mau masuk surga nggak? Nggak ada ya? Bapak-bapak ada yang mau masuk surga nggak? Nggak ada. Oh, cuma 2. Yang lain nggak mau. Halo, semua ini masuk surga. Jelas pakai yang kepalanya itu. monggo, serah saya ikut aja. Ada ya, belah sini ya, masuk surga ya. 2, yang lain nggak mau. Aduh, surga tuh enak loh, serius. Ada lagi mau masuk surga? Yang lain nggak minat ya, wes lah nggak apa-apa, jangan dipaksa. Ibu-ibu ada mau masuk surga? Halo? Nah ini 2,5, lebih banyak. Atur nuwun. Cek. Ya harusnya masuk surga, cuman kalau jawab pertanyaan aja ogah, repot juga ya. Masuk surga loh, bukan cuma ditanya mau ketemu Anies Baswedan enggak gitu loh. Bukan berarti Anies nggak penting, itu penting banget. Cuman surga loh yang ditawarin loh. Ayo siapa yang mau ketemu Anies Baswedan di pendopo di rumahnya daftar gitu. Nggak apa-apa, bagus. Cuman surga loh, Masya Allah. Ya sudahlah, kita nggak jadi ngomong kalau nggak ada minat masuk surga. Oke, pertanyaan berikutnya, masuk surga itu susah apa gampang? Gampang, serius.
Gampang apa susah? Susah apa gampang? Halo. Ada yang bilang masuk surga itu susah-susah gampang. Setuju nggak? Setuju. Kalau ada yang bilang masuk surga itu gampang-gampang susah, mana yang betul? Bingung deh, pagi-pagi diajak bingung. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, jadi masuk surga itu bisa gampang, bisa susah. Tergantung memang ya. Tergantung. Kenapa jadi jalan? Ya kita buka aja misalnya di surat yang ke-41, surat Fusilat. Karena kan kajian kita pagi ini adalah tetap istiqomah di zaman penuh fitnah. Fitnah itu apa sih? Nggak maling dituduh maling gitu. Fitnah itu apa? Nggak bakal melakukan kejahatan disebut dituduh kejahatan gitu. Fitnah ya? Itu fitnahnya bahasa Indonesia. Nah, kalau orang Sunda nggak bisa tuh bilang fitnah, fitnah gitu. Nah, fitnah dalam bahasa kita, bahasa agama kita adalah bencana, musibah, ujian, fitnah, ya, ujian, fitnah. Nah, di surat ke-30, surat 41 ayat 30 berbunyi innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la yahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan ucapannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan kami kirimkan para malaikat alla takhafu wa la tahzan, yang akan membisikkan kepada mereka jangan takut, jangan bersedih, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikan kabar gembira tentang surga yang telah disediakan untuk kalian. Jadi ayat ini kalau mau masuk surga katakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi gampang maksud saya. Kalau mau masuk surga Bu, katakan Tuhan kami, Tuhan saya adalah Allah. Masuk surga. Susah apa gampang? Serius ya? Setuju ya? Paham ya? Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham? Cuman Bapak Ibu yang saya hormati, di sela-sela ayat itu ada kalimat pendek yang sering bikin kita babak belur. Penjut, tsumastaqam, kemudian istiqomah. Istiqomah tahu Pak ya? Apa Pak istiqomah Pak? Istiqomah itu ikatan suami takut istri kalau di rumah. Bercanda. Istiqomah itu konsisten, berpegang teguh, nggak mencela-mencele. Ya, kalau esok dele sore tempe misalnya gitu, itu istiqomah, teguh, kokoh. Nah ini menjadi penting, kalimat ini menjadi syarat karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya bukan surga, bisa apa aja, nggak usah berat-berat. Hadiahnya sepeda misalnya ya, sebutkan nama-nama ikan, dapat sepeda. Misalnya gitu kan, apa gitu, dapat dispenser. Tapi karena hadiahnya surga, Allah minta kita istiqomah. Karena begitu kita menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, yang didahului dengan syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan apapun dan siapapun
sebagai ilah, Tuhan. Ilah itu apa? Ilah itu sesembahan. Sesembahan itu apa? Sesembahan itu yang dipatuhi, ditaati, dicintai, diibadahi. Ngajinya udah advance nih ibu-ibu nih. Levelnya udah makomnya udah tinggi. Nah, Allah tahu betul bahwa selain Dia, selain Allah itu punya potensi untuk menjadi ilah, alihah, menjadi Tuhan selain Allah. Allah tahu betul. Karena Allah minta dalam syahadat kita la ilaha, tolak dulu semuanya. Tolak dulu semuanya, baru teguhkan. Jadi kalau kita baca syahadat itu ada la-nya la, nafi, lalu ilahnya itu isbat. Ditolak, lalu diteguhkan. Kalau kita buka misalnya di surat berapa? Surat 9 ya. At-Taubah ya. Surah 9 ayat ke-24. Oh, ya kan? Ada 8 potensi tandingan bagi Allah yang dijadikan manusia sebagai sesembahan mereka, sebagai ilah mereka. Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapak kamu. Bapak bisa bapak biologis, bisa bapak buah, pimpinan, bos, ketua umum, apalagi dan sebagainya. Qul in kana aba'ukum, bapak-bapak kamu. Wa abna'ukum, anak-anak kamu, anak biologis, anak buah, apa aja karyawan, apa segala macam ya. Terus apa lagi? Wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu. Wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kamu. Istri-istri kamu, suami kamu. Istri-istri kamu, suami kamu. Jangan ngiri ya Bu ya. Terus apa lagi? Wa ashiratukum, dan kaum kerabat kamu. Wa amwalun iktaraftumuha, dan harta perniagaan, harta kamu. Wa tijaratun tahsawnaha, dan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Sudah harta, secara khusus disebut perniagaan bisnis, pekerjaan yang menghasilkan uang. Ini jadi potensi Tuhan lagi. Apalagi wa masakin tardawna, dan rumah-rumah tinggal yang kamu senangi, yang kamu cintai. Lalu ahabba ilaikum minallah wa rasulih, jika semua itu 8 tadi kamu cintai, lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'yallahu bil amri, maka tunggulah sampai Allah menetapkan keputusannya. Para mufassirin menyebutnya azab. Jadi ada 8. Kita bisa pada anak. Orang tua mana yang gak sayang sama anak? Jungkir balik, kaki buat kepala, kepala buat kaki untuk anaknya. Saking cintanya kepada anak sampai anaknya dicari kerjaan. Dicarikan kerjaan. Supaya ngulus, MK-nya dikotak-katik, ditelikung. Supaya ngulus lagi, adiknya suruh kawin dulu sama ketua MK-nya. Sayang cinta sama anak. Ya kan? Anaknya suruh jadi ketua partai, jadi ini, jadi itu. Sementara kita baca berita, nonton televisi hanya untuk 5-10 posisi lowongan kerja yang melamar ratusan, ribuan, berebut. Ya Allah, nangis betul kita melihatnya. Rakyat nggak kebagian, tapi jadinya 19 juta lapangan kerja. Lawang kue aja digolek kerja karo bapakmu, kan gitu. Demi anak, demi istri atau suami. Ya, ini semua potensi sebagai Tuhan. Makanya Allah mengatakan la ilaha, tolak semua itu. Tapi setelah
setelah itu kita diminta istiqomah. Istiqomah. Karena kalau tidak istiqomah, ini kita bisa lumer, bisa balik, bisa belok, bisa meleleh. Nah, di sini banyak yang disebut namanya ujian. Apakah dengan ujian yang Allah berikan itu bisa tetap hanya mempertuhankan Allah saja? Kisahnya banyak. Para sahabat Nabi itu luar biasa ujiannya. Dari kecil kita dengar misalnya cerita Bilal bin Rabah, ya kan? Ada disiksa tuannya, ditaruh di atas padang pasir yang panas, taruh batu besar di atas dadanya, supaya kembali ke agama jahiliyahnya. Bilal mengatakan ahad, ahad, ahad. Itu ujian dasar sekali. Ujian buat keluarga Yasir misalnya. Yasirnya punggungnya digaruk dengan garuk apa ya? Garukan itu yang buat ngambil jerami. Istrinya dipentang, ada 4 ekor kuda, kaki-kaki, tangan-tangan berantakan. Yasir disiksa begitu rupa. Dahsyat ujian-ujian. Pertanyaannya, apakah ujian-ujian seperti itu sudah kita alami? Kita umat Islam yang hadir sekarang ini jauh lah. Tapi ketika para sahabat yang agung itu diuji dengan sangat dahsyat, mereka istiqomah. Kita ujian yang kita alami jauh di bawah yang dialami para sahabat sudah meleleh. Karena memang musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti. Yuridunullah ya Sof. Yang liyudfi'unallah bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya agama dengan ucapan-ucapan mereka, dengan perkataan mereka, dengan propaganda mereka, dengan program-program mereka, dengan siaran-siaran mereka, televisi, radio, YouTube, ingin memadamkan cahaya agama dengan segala cara, membungkam kebenaran. Dan ini sekali lagi perlu istiqomah. 2-3 hari lalu teman kita Rismon Sianipar datang ke Jogja, bertemu dengan tokoh berpengaruh, Profesor Dr. Sofyan Effendi. Dalam wawancara yang viral itu, Profesor Sofyan Effendi mengatakan, 1, Mulyono tidak lulus UGM. 2, angkanya nggak nyampe, IPK-nya kecil. 3, tidak punya ijazah. Wah, gempar. Itu kan cerita lama kita dengar kan berbulan-bulan kan. Tapi karena yang ngomong Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan rektor UGM tahun 2002 sampai 2007, maka bobotnya beda. Gempar. Rabu, hari Kamis pagi jam 8.47, Said Didu menulis dalam akun Twitternya. Dia tulis kurang lebih, saya mendengar upaya pembungkaman terhadap Profesor Sofyan Effendi. Tolong teman-teman Jogja kawal dan dampingi beliau. Jam 8.47 Twitternya. Kira-kira jam 14 Profesor Sofyan Effendi membacakan surat pernyataannya. Kalau saya bacain. Pernyataannya begini. Ini dia. Pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dan dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan judul Mantan Rektor UGM Buka-bukaan. Profesor Sofyan Effendi, Rektor 2002-2007, ijazah Jokowi dan kampus UGM pada tanggal 16 Juli tentang ijazah atas nama Bapak Jokowi. Saya menyatakan bahwa
pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sehubungan dengan itu saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Apa yang terjadi gitu loh? Sehari sebelumnya panggung gempa, dikutip sana sini, dijadikan dialog segala macam. Terus besoknya bikin pernyataan ini. Kata Profesor Sofyan Effendi, satu, saya tidak menyangka itu viral. Kedua, saya tidak ingin membuat kegaduhan. Tapi coba perhatikan dalam pernyataan itu, dia hanya mencabut pernyataannya, tidak meralat. Tidak meralat. Memang dia mengatakan Direktur UGM yang sekarang, Dr. Ovalia, pernyataannya sesuai dengan data-data yang ada di universitas. Tapi kan dia nggak bilang apakah data itu benar, apakah palsu, apakah direkayasa, kan begitu. Jadi dia hanya mencabut, tapi tidak meralat. Beda Pak. Tapi di atas semua itu, apa benar semata-mata tidak ingin ada kegaduhan? Atau, Prof, jangan gitulah Prof. Kalau enggak begini loh Prof. Enggak begitu loh. Itu enggak perlu ahli intelijen Kak. Anak baru kuliah semester 2 pasti paham ini ada apa-apa. Yang namanya tekanan, intimidasi dan sebagainya. Saya begitu ini keluar, saya telepon teman yang di Solo, yang di Semarang. Ini kan profesor ini kan dengan 3 orang lain, Profesor Sofyan Effendi, Jenderal Tiasno Sudarto, Profesor Ahmad Wahab, dan Profesor Sujito. Itu kan dikenal dengan 4 tokoh yang membuat pernyataan maklumat Yogyakarta, mengkritisi pemerintah. Nah, 4 orang ini punya satu orang yang menjahit, namanya Sutoyo Abadi. Saya telepon, Mas, iki piye ceritanya? Cerita panggung. Tapi jangan disebut ya, jangan diceritain di YouTube ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi banyak cerita nah seperti ini. Dan hebatnya, walaupun Profesor Sofyan Effendi mencabut pernyataannya, orang tidak marah, tidak dasar penakut lu, enggak. Saya tidak mengatakan kita hormati. Semua kanal mengatakan kita hormati. Bahkan respon Syadipar yang dibantah itu pun menjelaskan tetap menghormati. Karena orang ini memang punya reputasi bagus. Cuma masalahnya kalau kata saya itu, Sofyan Effendi itu orang akademisi yang lurus, bukan aktivis, bukan petarung, sehingga sangat mungkin tidak tahan mendapatkan tekanan. Siapa yang tekan? Siapa yang mengintimidasi? Itu tukang jeruk di pojok pasar. Gak usah ditanya, orang paham siapa. Nah, kembali ke soal ini. Ini kembali soal istiqomah tadi. Berapa banyak orang-orang yang tadinya teguh, kokoh, kemudian berpindah. Karena banyak dari mulai tekanan, ancaman, sampai yang nggak kalah berat dan bahkan lebih berat itu iming-iming. Ditekan, diancam, mungkin masih bisa tahan. Tapi begitu dikasih iming-iming, kan jurusnya dirangkul. Kalau dirangkul nggak mau, dipukul. Udahlah, nggak usah gitu. Kamu perlu apa sih? Perlu berapa sih uang kuliah anak? Kamu mau ganti mobil, mau pindah rumah, mau punya gaji yang bagus. Ini masih banyak kok nih posisi komisaris. Yang gitu-gitu loh. Ini kan godaan yang lebih berat sebetulnya ketimbang tekanan-tekanan, intimidasi dan sebagainya. Saya misalnya
Eh, beberapa tahun lalu, sekarang saya nggak tahu, saya nggak merasa, nggak tahu. Saya telepon Bi, itu dari siang ada orang mondar mandir pakai motor depan rumah. Nggak apa-apa, orang kerjanya itu. Itu kita ngomong apa? Ada aja. Saya kan kalau Jumat kan khutbah kemana-mana. Hari Jumat itu dari hari Rabu saya nggak enak badan. Lalu Jumat pagi saya kasih tahu pengurus, mohon maaf saya nggak bisa hadir, saya nggak enak badan. Oke, nggak apa-apa. Lalu saya sholat Jumat di komplek rumah saya. Itu kalau jalan kaki paling 300 meter. Cuman kalau komplek itu kan komplek saya kan hampir semuanya Cina. Jadi banyak portal, gang-gang banyak portal, tidak harus muter pakai motor. Di komplek rumah saya, pulang sholat Jumat, saya naik motor, itu ada orang naik motor boncengan dari belakang, tendang, dung. Saya oleng, alhamdulillah nggak jatuh. Lalu orang itu nggak ngebut bu, nggak ngebut. Pelan santai ngeliatin itu. Wah, maksudnya apa? Salah saya apa? Ini kan seperti, gue tahu ya dulu di sini, gue tandain lah. Ya tapi nggak apa-apa namanya apa dinamika. Ahad malam 3 tahun yang lalu, sudah pagi malah setengah satuan, saya dan istri masih di jalan, habis berkunjung ke rumah kerabat. Malam saya bilang sama istri saya, sudah pagi menuju rumah. Nih, besok aku ke baris krim ya. Oh ya, tapi kata pengacara kemungkinan langsung ditahan. Gimana nih? Istri saya bilang nggak apa-apa, gaya kan? Nggak apa-apa. Saya kan gitu, yang bener nih. Oh nggak apa-apa. Iya kan udah kita larang. Aku ngelarang, anak-anak ngelarang. Udah Abi nggak usah begitulah, ngapain sih? Kan Abi bandel, ya udah nggak apa-apa. Saya bilang alhamdulillah, masya Allah dikasih istri begini. Nah, sampai rumah udah menjelang jam 2. Saya kan biasa setengah 3 bangun tanggung gitu kan. Lanjut, terus mandi. Jam 7 kurang, saya keluar kamar bawa koper. Anak saya turun dari atas. Abi mau kemana? Pagi-pagi ke baris krim. Oh bawa koper? Iya, katanya mungkin langsung ditahan. Gimana Fran? Ini cewek, anak saya perempuan kerja di BUMN. Gimana Fran? Udah tahu, udah tahu sejak rame. Jadi kita yang terjun ke arah dakwah, khususnya amar ma'ruf, lebih khusus lagi nahi munkar, itu harus siap bahwa yang begini-begini itu bukan mustahil terjadi. Mempersiapkan diri. Insya Allah, alhamdulillah, saya siapin diri. Cuman kan saya nggak tahu keluarga saya seperti apa. Lalu dengan jawaban anak itu kan istri anak itu saya lega, alhamdulillah. Begitu saya diperiksa mondar mandir kan langsung ditahan, betul langsung ditahan karena ada periksa tambahan. Biasanya kalau diperiksa penyidik telepon rumah, ibu besok Pak Edi diperiksa, kalau mau ketemu boleh waktu istirahat jam 1, jam 12. Itu ketemu mereka ya nggak nangis, nggak apa, alhamdulillah. Kalau waktu saya di penjara mereka besuk, ya ketawa-ketawa, alhamdulillah, menguatkan gitu loh. Nah, yang begini-begini kan bisa menjadi apa ya, vitamin tambahan kita. Karena semua jalan dakwah itu nggak ada yang mulus gitu ya. Dakwah yang mana? Saya nyebutnya bukan yang lain nggak benar, tapi yang tadi Ustadz tadi bilang kalau masjid kok nggak boleh ngomong politik bla 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 gitu kan, ada resiko-resikonya. Kalau kita bilang sama tetangga kita, Pak jangan bohong ya, Pak jangan nipu tetangga ya, kan dia marah, betul nggak? Tetangga kita kan nggak suka sama kita, dia marah sama kita. Tapi karena tetangga dan dia cuma kerja biasa, mungkin dagang di pasar, ya udah marahnya gitu aja. Paling tetap ngamplengin kita udah. Tapi kalau yang kita bilang wahai penguasa, stop bohong ya,
Wahai penguasa, stop korupsi ya. Wahai penguasa, kan marahnya gedean. Gedean marahnya karena dia punya kekuatan, dia bisa perintahkan aparatnya. Dari mulai menguntit, ngintip, apalagi mata-matain, intimidasi kayak tadi, sampai ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh. Ya karena kekuasaan. Dan itu jalan yang ditempuh oleh para nabi. Jalan yang ditempuh oleh para ulama yang lurus. Dan itu Pak, kalau kita istiqomah, Masya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat buat kita. Alla takhafu wa la tahzanu. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, itu alla takhafu wa la tahzanu pada 3 kesempatan. Satu, ketika sakratul maut, malaikat bilang, kamu gak usah takut, kamu gak usah sedih, Allah sudah sediakan. Oh, ngeri gak? Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pada kesempatan kedua, waktu di alam barzah, tenang, amal-amalmu bagus, kamu istiqomah, malaikat. Kesempatan ketiga, waktu di akhirat diajarkan oleh para malaikat dalam surga. Tapi dalam kita tarik kehidupan sekarang ini, tatanazzalu alaihimul malaikah itu kan bisa juga berarti saat kita hari ini masih hidup. Begitu lihat tekanan, ancaman, ujian begitu hebat, kasih tahu malaikat, kirim sama Allah, kasih tahu si Anton, kasih tahu si Rahmat, kasih tahu si Firman, kasih tahu si Budi, jangan takut, jangan takut, jangan sedih. Kalau kita baca ayat berikutnya di surat ketiga, surat pas 1 ayat 31-nya. Ya. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu auliya'ukum. Kamilah yang menjadi pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kamu telah disediakan di surga itu apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, dan apa yang kamu minta. Diinginkan, ada batas keinginan Pak? Ada batas keinginan enggak? Halo? Batas keinginan ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Batas keinginan enggak ada. Tapi kata Allah, di surga disediakan apapun yang kamu inginkan. Dan yang kamu minta, keinginan itu dalam hati. Ada yang diucapkan, ada yang enggak. Kan begitu. Artinya apa? Kenikmatan di surga tiada batas. Tapi yang menarik adalah nahnu auliya'ukum, kami yang menjadi pelindung kamu. Itu kan sama saja dengan mengatakan, coba, kamu jangan takut bro. Yang jadi backing kamu itu Allah dan para malaikat. Kamu jangan takut. Lawan kamu itu cuma Mulyono dan para ternaknya saja. Walaupun sudah lengser, walaupun dia masih punya kekuatan, walaupun sudah lengser dia masih mengatur-ngatur negara ini, walaupun sudah lengser dia masih bisa mengatur pengadilan, sehingga Tom Lembong kena hukuman vonis 4 tahun 6 bulan. Tapi dia cuma Mulyono gitu loh kata Allah. Cuma Mulyono gitu. Pelindungmu itu aku. Makanya Allah tuh nahnu, kami, Allah, para malaikat, dan orang-orang yang beriman yang Allah gerakkan untuk membantu Allah. Kan suka ada obrolan begini. Udah kalau sama dia nggak usah, ngalah aja. Kenapa? Dia ponakannya Kapolda. Kalau bisnis
Aduh, tender kalau dia ikut udah deh kita minggir aja deh, nggak usah karena kenapa? Dia iparnya menteri, misalnya. Udah deh jangan lawan kenapa dia fufu papa. Bapak aja presiden. Kan begitu backing-backingnya. Tapi mau menteri, mau kapolda, mau presiden, kan bisa selesai juga. Selesai masa baktinya habis, selesai karena macam-macam, sampai juga selesai umurnya tuntas, mati. Tapi kalau Allah yang jadi backing, Allah nggak pernah selesai. Bapak tahu yang terungkap di pengadilan ketika sidang Verdi Sambo. Itu anak-anak Verdi Sambo yang membunuh Joshua itu satu penjara sama saya. Si Brigadir 2 Ezer. Lalu si Kuat yang jadi sopirnya. Lalu ada beberapa polisi lain tuh satu penjara sama saya. Saya suka ketemu, saya suka bercandain. Nah, di persidangan itu diungkap bagaimana ada dialog Verdi Sambo memerintahkan anak buahnya para ajudan itu membunuh si Brigadir C itu. Alasannya apa? Kata Verdi Sambo, kalau kamu yang nembak mereka, kalau kamu menembak dia, nanti saya yang jadi pelindung kamu. Bintang 2, Kadif Propam. Siapa yang bisa lawan? Bintang 2, Kadif Propam. Kaisar 303 kan gitu kan, judi segala macam dia komandan di narkoba segala macam dia yang kelator semua. Siapa yang bisa lawan bintang 2 Kadif Propam? Makanya dikatakan kalau kamu bunuh dia, kalau ada apa-apa aku yang melindungi kamu. Tapi kan ternyata skenario buyar. Di pengadilan nggak bisa melindungi anak buah, dia pun masuk pengadilan, ditangkap juga. Palsu, pelindung itu palsu, lemah. Tapi Allah bukan nahnu auliya'u, kami yang menjadi pelindung kamu. Jadi please Bapak Ibu, ya, please jangan pernah takut karena pelindung kita itu Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha perkasa, Allah yang tidak tertandingi oleh apapun dan siapapun. Terlalu sangat besar kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, kekuatan Allah dibanding siapapun dan apapun. Siapapun apapun. Terlalu. Nah ini kan menarik. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi dengan modal ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa yuk jangan ragu-ragu. Kita betul-betul Rabbun Allah. Katakan dalam sikap kita, dalam pernyataan kita, dalam apalagi perbuatan kita, kita nggak tunduk kepada apapun dan siapapun. Tidak. Dan kita istiqomah. Dan Allah kasih wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Sampaikan kabar gembira tentang surga yang telah disediakan buat kamu. Masya Allah. Berapa lama sih kita bisa hidup di dunia? 60, 70, 80. Aduh deh kalau boleh milih ya Allah 80 maksimal. Kenapa? Di 80 itu udah kita udah gak bisa apa-apa. Diri sendiri repot, keluarga repot, anak istri cucu repot, kasihan. Ya Allah punya kemauan mau aja. Tapi kan kita lihat faktanya kurang lebih seperti itu sehari-hari kita lihat. Tapi yang paling penting kan bagaimana hidup kita itu, umur kita itu penuh keberkahan. Tunduk taat kepada Allah. Kan begitu. Ngomong umur sudah pendek, apalagi jabatan lebih pendek lagi. Lebih pendek. Jangan sampai untuk jabatan kita lakukan apa saja. Sayang betul untuk jabatan, posisi atau tadi 8 dalam surat At-Taubah 24 tadi. Jangan kita tukar Allah dengan hal-hal yang lain. Sebagai penutup, kalau misalnya saya jalan-jalan sama keluarga di mall gitu, ketemu teman lama SMA atau teman kuliah, apa kabar? Udah ngobrol, duduk, saya bawa keluarga atau sendirilah apapun. Tiba-tiba dia bilang, ngomong-ngomong jam tangan lu bagus nih. Iya, alhamdulillah dikasih pengusaha waktu gue wartawan. Wartawan kan barangnya Casio kan? Kau Casio orang.
Beli sendiri nggak mampu soalnya. Pengusaha pejabat ngasih. Iya dia dikasih pengusaha waktu dia kan apa tuh Rolex berapa katanya sih kalau gua lihat-lihat sih di marketplace 2 miliar keren 2 miliar kan iya alhamdulillah ngobrol lagi ngomong-ngomong tuh kerja jamnya karena apa sama jam tangan gua gitu mana jam tangan bapak ibu tahu pasar pagi di Jakarta ada nama pasar pagi itu jauh sebelum sekiranya dikenal sebagai produk-produk dari Cina impor itu ibu bisa dapat jam tangan 20.000 misalnya bagus 20.000 bagus ini jam lu di mana pasar pagi kenapa 50.000 tuker yuk gila lu ya 2 miliar tapi karena ngobrol segala macam akhirnya ya udah tuker deh gitu tuker deh waktu ngobrol di meja itu ada orang lain lagi makan minum tahu denger orang goblok banget ya 2 miliar menjamin tangan apa 5 begitu kerap 50.000 kita dengar cerita itu juga ini gila banget si Edi ini goblok banget tolol banget jam 2 miliar tapi itu kerap 50.000 nah apa artinya orang yang waras otaknya nggak mau menukar sesuatu yang dia miliki yang bagus hebat dengan yang nggak bagus. Kalau soal jam tangan saja kita disebut bodoh, tolol, bego dan sebagainya, gimana kalau kita menukar Allah dengan yang lainnya? Kita menukar Allah dengan yang lainnya, makhluk atasan dia juga berhenti, dicopot, harta habis, meninggal rebutan anak istri keluarga. Ada yang abadi ditukar Allah yang maha hebat, yang maha hidup, al-hayyu al-qayyum yang maha pengurus. Coba kalau ibu baca surat Al-Baqarah 255. Tahu Al-Baqarah 255? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kan? Al-hayyu al-qayyum. Tidak kantuk, tidak tidur. Bahkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh dan kursi kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Baca itu tentang al-arsy. Saya baca al-arsy itu dahsyat luar biasa. Al-arsy itu puncak penciptaan Allah, puncak makhluk Allah. Itu saat ini al-arsy itu dipangku oleh 4 malaikat. Malaikat paling hebat itu Jibril alaihissalam. Dia punya sayap 600 sayap. Satu sayapnya kalau dia bentangkan timur, surat timur ya, anggap aja bentar lah, timur, barat ketutup, itu Jibril. Dan Rasulullah melihat ketika dia keluar dari Gua Hira, di atas ada malaikat itu dalam wujud aslinya. Rasulullah juga melihat ketika dia dekat Sidratul Muntaha. Itu Jibril, dahsyat sekali. Tapi malaikat yang mengusung arsy itu jauh lebih dahsyat daripada Jibril. Jarak pundak kanan dan kirinya 70.000 tahun perjalanan. Ngeri gak? Dan itu arsy itu diusung 4 malaikat yang perkasa seperti itu. Nanti menjelang kiamat 8. Ini bukan dongeng. Di Quran memang nggak ada. Kalau kita buka, ini cerita para ulama. Ulama zaman dulu, ulama tabi'in. Ada Qurtubi, Mujahid, dasar. Itu bisa ketemu antara lain kalau kita baca surat tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Nah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kekuasaan Allah, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan ditutup wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan Allah tidak merasa kerepotan mengurus keduanya semuanya. Nah, masa kita punya Allah yang maha dahsyat itu kita tukar dengan Tuhan-Tuhan palsu, Tuhan-Tuhan tandingan. Kalau jam tangan aja kita udah bego, bodoh, tolol, apalagi.
Ada 5-10 menit lagi. Barangkali ada yang mau ngobrol. Terus sementara terima kasih banyak. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dipersilakan masih ada waktu barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Monggo. Bapak Ibu, dipersilakan barangkali ada yang ditanyakan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri majelis, perlu kami informasikan bahwa besok pagi di Al-Hidayah ada tamu Ustaz Farid Dovir, LC MS. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Refah Islami dan Gresik di Asari, betul dari Gresik. Monggo besok pagi kita ngaji bersama Ustaz Farid Dovir LC di Masjid Al-Hidayah pada sholat subuh. Kiranya kajian pada pagi ini kita cukupkan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai hingga jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Mulyadi yang telah berkenan mengisi kajian Al-Hidayah pada pagi ini. Semoga beliau senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir semuanya semoga mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tutup bersama kajian pagi ini dengan bersama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.